Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikan aku pemahaman. Amin. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang perilaku anak soleh, yaitu perilaku hormat dan patuh. Kepada siapa saja kita harus hormat dan patuh? Kepada orang tua dan kepada guru. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah agar siswa dapat memahami makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, siswa dapat mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dan yang ketiga, siswa terbiasa berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Bagian yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Mereka adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Merekalah yang mendidik dan mengurus kita dari bayi hingga besar. Mereka yang mengasuh, membimbing, memberi makan, memberi minum, memberi pakaian, mengajari jalan, mengajari berbicara, mendidik, serta menyuruh, mengaji, dan menyekolahkan anak-anak. Ayah bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan ibu adalah orang yang mengandung selama 9 bulan dan melahirkan kita ke dunia dalam keadaan susah payah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepada Allah lah kamu kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua disebut birrul walidain. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak soleh pasti selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Tidak ada satupun manusia yang dapat menyayangi kita lebih dari kasih sayang orang tua kepada anaknya. Apapun pasti orang tua akan berikan untuk kebaikan anaknya. Bagian yang kedua, contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, bertutur kata lembut, sopan, dan bersikap santun. Firman Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.
Sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Jadi anak-anak, berkata "ah" saja tidak boleh dengan orang tua, apalagi lebih daripada itu seperti melawan orang tua. Itu tidak boleh ya. Kemudian yang kedua adalah patuh kepada nasihat dan perintah orang tua. Yang ketiga, selalu mendoakan orang tua. Bagaimana doa untuk kedua orang tua? Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan kedua orang tuaku, serta kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku sewaktu kecil. Amin. Anak-anak, hafalkan doa ini ya bagi yang belum hafal. Dan kalau sudah hafal, dibaca setiap selesai sholat. Yang keempat, membantu pekerjaan orang tua. Baik diminta ataupun tidak diminta, kita harus membantu pekerjaan orang tua. Yang kelima, membahagiakan keduanya. Anak-anak sekarang masih sekolah. Bagaimana cara membahagiakan mereka? Dengan belajar sungguh-sungguh dan menjadi anak yang soleh-solehah. Tunjukkan prestasi terbaik kalian untuk membahagiakan orang tua. Dan yang keenam adalah tidak berlaku sombong kepada kedua orang tua. Ketika anak-anak sudah besar atau sudah berhasil dengan sesuatu, tidak boleh sombong dengan orang tua. Anak-anak, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang bunyinya, ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, yang artinya ridha Allah ada pada ridha orang tua dan murka Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi anak-anak, ketika orang tua marah kepada kita, maka Allah juga akan ikut marah. Begitu juga kalau orang tua bahagia dengan kita, maka Allah juga akan bahagia. Anak-anak, akibat durhaka pada orang tua ada banyak sekali akibatnya. Di antaranya yaitu yang pertama, mendapat kemurkaan Allah. Yang kedua, termasuk dosa besar yang bisa menghalangi seseorang masuk ke surga. Dan yang ketiga, sulit hidupnya dan sulit juga rezekinya. Anak-anak, sekarang ibu tanya, apakah anak-anak pernah mendengar kisah anak durhaka Alqamah? Kalau belum pernah dengar, yuk kita simak bersama ya kisahnya. Kisah anak durhaka Alqamah. Jadi pada zaman Rasulullah masih hidup, ada seseorang bernama Alqamah yang pada saat itu dia sakit keras dan mau meninggal. Akan tetapi dia sangat sulit mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia sulit sekali meninggal dan tidak meninggal. Jadi Rasulullah bertanya kepada teman-temannya Alqamah, apakah Alqamah ini masih punya orang tua? Masih. Orang tuanya yaitu seorang ibu yang sudah tua renta. Jadi ditanyalah kepada sang ibu, wahai ibu, apakah anakmu Alqamah ini sangat baik? Ibunya menjawab bahwasannya ibunya sedang tidak ridho atau sedang marah kepada Alqamah karena Alqamah lebih mementingkan istrinya dan bersikap durhaka kepada ibunya sehingga sulitlah dia untuk meninggal. Jadi Rasulullah tanya, apakah ibu akan memaafkan Alqamah? Jawab ibunya tidak. Jadi kata Rasulullah, baiklah, karena Alqamah tidak bisa mati, tidak bisa meninggal, jadi kita bakar saja Alqamah ini, kata Rasulullah. Jadi kata ibu Alqamah, jangan ya Rasulullah, baiklah, akan aku maafkan anakku Alqamah ini. Aku akan ikhlas terhadap semua kesalahannya, maka jangan bakar dia. Sehingga di akhir cerita Alqamah pada akhirnya meninggal dan bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan mudah. Nah, inilah salah satu kisah anak yang durhaka, yang dia kesulitan untuk meninggal karena dia durhaka pada ibunya.
Baik anak-anak, materi yang selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Guru sangat berjasa dalam hidup kita dan masa depan kita. Guru mendidik dan mengajarkan ilmu. Sekarang ibu tanya, siapa yang mengajarkan anak-anak membaca dan mengenalkan huruf? Siapa yang mengajar menulis dan berhitung? Tentu peran guru sangat besar. Banyak hal yang kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu, pengetahuan, dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, mengenal seni, dan sebagainya. Selain itu, di sekolah, guru juga membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada guru-guru kita. Selanjutnya, bagaimana sih contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru? Yang pertama, ketika bertemu dengan guru, biasakan kita mengucapkan salam. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Dan biasakan bersalaman. Jika tidak, musim COVID lagi, ketika ketemu guru bersalaman, kemudian mencium tangannya dan memperlihatkan wajah yang berseri-seri. Kemudian ketika diberi tugas oleh guru, hendaknya dikerjakan tepat waktu, tidak bermalas-malasan dan mengeluh. Ada beberapa anak yang masih mengerjakan tugas, dikasih batas waktu, mengirimkannya masih besoknya atau besoknya lagi ketika daring. Jadi biasakan mengerjakan tepat waktu ya nak. Kemudian saat guru sedang mengajar, duduk tenang dan tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri sehingga berisik atau gaduh, dan memperhatikan pelajaran di sekolah. Kalau belajar daring, ketika guru membuat video pembelajaran, mohon disimak dengan baik-baik. Video jangan dicepat-cepatkan. Jadi bisa menyimak apa yang dijelaskan oleh guru. Dan ketika berbicara dengan guru, belajarlah berbicara dengan santun. Suara tidak terlalu keras dan tidak memotong pembicaraannya. Dan saat guru menasehati, didengarkan dengan tulus dan menaati nasihat guru tersebut. Akibat tidak hormat kepada guru. Anak-anak, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, seseorang yang meremehkan gurunya, maka Allah akan memberikan 3 bencana dalam dirinya. Yang pertama, diberikan kefakiran di akhir hidupnya, atau diberikan kekurangan di akhir hidupnya. Kemudian yang kedua, ditumpulkan lisannya. Dan yang ketiga, lupa akan ilmunya dan hilangnya keberkahan ilmu yang diberikan oleh guru. Nah anak-anak, yuk sama-sama kita berjanji untuk selalu hormat dan patuh pada orang tua dan guru-guru kita. Semoga Allah memberi kemudahan untuk kita menjalankan niat baik kita. Ya, tetap semangat. Anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu Guru. Sekarang kita lanjutkan mengerjakan latihan. Yang pertama, apa arti birrul walidain dan mengapa kita harus hormat dan patuh pada kedua orang tua? Yang kedua, tuliskan 5 contoh perilaku hormat dan patuh pada orang tua. Yang ketiga, tuliskan doa kepada kedua orang tua beserta artinya. Ditulis tulisan Arabnya ya nak ya. Yang ketiga, tuliskan 2 contoh perilaku hormat dan patuh pada guru. Dan soal yang kelima, apa kerugian jika tidak hormat dan patuh pada guru? Tuliskan kerugiannya ya. Anak-anak silakan dijawab dengan tepat. Jawaban semua sudah ada di penjelasan sebelumnya yang dijelaskan di video. Selamat mengerjakan.
Alhamdulillah, sekian pelajaran kita kali ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak penjelasan dari awal sampai akhir. Semoga yang serius mendengarkan dan menyimak pelajaran dijadikan anak yang cerdas dan solehah. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.